Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian tentang kiat meraih keyakinan. Sudah 2 poin yang kita bahas. Pertama, ilmu. Terus yang kedua, menepis was-was syaitan yang selalu menghembuskan atau membisikkan 2 hal, syubhat dan syahwat. Kita sudah terangkan kedua poin itu. Sekarang yang ketiga, al-azamul hazim alal amali bimardatillahi azza wa jalla. Poin ketiga adalah bertekad kuat dan sungguh-sungguh dengan didasari keikhlasan untuk melakukan amalan yang Allah ridhoi, yang Allah syariatkan. Ketika menjelaskan ini berkata muallif, fayuqdimul abdu ala dhalika min ghairi nadharin fil hisabat. Seorang hamba harus secara langsung mengamalkan amalan yang Allah ridhoi tanpa banyak pertimbangan. Karena amal yang Allah syariatkan, yang Allah ridhoi itu pasti seluruhnya maslahat dan pasti kalau ditinggalkan atau diabaikan madarat. Kalau mau sholat, mau saum, mau zakat, mau infak, mau sedekah, mau taubat, nggak perlu banyak pertimbangan untung rugi, pasti untung. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang baca kitab Allah, menegakkan salat, menginfakkan sebagian dari harta yang kami rizkikan kepada mereka, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi, pasti untung. Jadi apa yang Allah syariatkanlah perniagaan yang tak ada ruginya, yang pasti untung, gak perlu mempertimbangkan banyak hal. Umpamanya nanti Sabtu Ahad kita saum Tasu'a dan Asyura, enggak ya, dipikir dibolak-balik untung ruginya, enggak perlu, langsung pasti untung, pasti maslahat. Nanti ada kajian hadir enggak ya, hadir maslahatnya begini, ada madarat. Kalau enggak hadir maslahatnya begini, ada madarat. Enggak perlu diperhitungkan untung rugi, pasti itu untung. Nah, adanya tekad
yang kuat dan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengamalkan amalan yang Allah ridhoi bisa melahirkan keyakinan. Para ulama menyatakan al-ihtimam bil amali yurisul fikrah wal fikrah turisul ibrah wal ibrah turisul hazm wal hazm yurisul azam wal azam yurisul yaqin wal yaqin yurisul ghina wal ghina yurisul hubba wal hubbu yurisul liqa. Ini ungkapan para salafus saleh ini diungkapkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dalam satu kitab, nama kitabnya adalah Al-Yaqin. Memperhatikan amalan melahirkan fikrah, berfikir. Berfikir melahirkan ibrah, pelajaran. Pelajaran melahirkan keteguhan, ketangguhan. Ketangguhan melahirkan tekad. Tekad melahirkan keyakinan. Keyakinan melahirkan kekayaan. Kekayaan melahirkan kecintaan. Dan kecintaan melahirkan keinginan untuk berjumpa. Maksudnya ini fokus semua kepada Allah. Artinya ghina di sini, kekayaan di sini, perasaan selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Dan ini melahirkan cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah melahirkan keinginan untuk berjumpa. Kenapa azam, tekad disertai usaha yang sungguh-sungguh untuk beramal bisa melahirkan keyakinan? Karena apabila tekad kuat lalu diaplikasikan dalam bentuk amal, pertama amalnya pasti sungguh-sungguh. Yang kedua, kesungguh-sungguhan amalan itu akan melahirkan ibadah dan amalan yang berkualitas. Amalan yang berkualitas akan melahirkan halawatul iman. Halawatul iman itu manisnya keimanan. Manisnya keimanan itu berbentuk adanya kenikmatan rohaniah ketika ibadah dan beramal soleh. Adanya ketenangan, adanya kenyamanan. Semakin berkualitas, semakin nikmat, semakin nyaman, semakin lezat, semakin enjoy, maka melahirkan keyakinan yang lebih kuat. Coba umpamanya lihat Nabi SAW dan para sahabat, bagaimana mereka itu melakukan ibadah dengan sangat hebat. Nabi SAW semalaman sholat. Utsman bin Affan sholat malamnya cuma 1 rakaat. Tapi 1 rakaat itu setelah Fatihah, Quran dibaca semua selesai dari Al-Baqarah sampai An-Nas. 1 rakaat semalam habis. Timbul pertanyaan, apa Utsman tidak cangkel, tidak pegal, tidak singsiremen, tidak kesemutan? Pastilah pegal, pasti cangkel. Kenapa bertahan? Karena merasakan kepuasan batin, kelezatan rohaninya. Dari sana tambah yakin tentang betapa maslahatnya ibadah yang dilakukan ini. Nabi SAW saking lamanya berdiri dalam sholat sampai bengkak-bengkak telapak kakinya. Oleh Aisyah ditanya, kenapa ibadah sehebat ini padahal semua dosa sudah diampuni? Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah telah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Tapi kenapa ibadah sehebat ini? Ini dianalisa oleh para ulama
karena beliau merasa betah dengan sholatnya. Merasakan kebahagiaan, kepuasan yang tidak beliau rasakan dengan cara lain. Diungkapkan kepada Bilal, ya Bilal arihna bis sholat. Wahai Bilal, kita merasakan kebahagiaan dengan sholat. Ada 3 yang membuat Nabi SAW betah hidup di alam dunia. Salah satunya adalah waju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan kebahagiaan dalam hatiku ketika aku sholat. Jadi tekad yang kuat, usaha yang sungguh-sungguh melahirkan amal ibadah dan amal soleh yang berkualitas. Kalau amalnya berkualitas terasa nikmat. Dan itulah yang disebut dengan jannatud dunya, surga dunia. Itu surga dunia itu. Ini yang kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga. Siapa yang belum pernah merasakan surga dunia, dia nggak akan bisa merasakan surga akhirat. Sayang, perkataan beliau hanya sampai di sini. Apa yang dimaksud dengan surga dunia tidak beliau terangkan. Tapi di syarah dijelaskan oleh muridnya. Di antara Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau jelaskan dalam beberapa kitab. Dalam Ad-Da'u wa Dawa beliau jelaskan. Dalam kitab Ighathatul Lahafan beliau terangkan. Dalam kitab Miftahud Dari Sa'adah juga beliau terangkan. Yang dimaksud surga dunia itu kelezatan ketika beribadah kepada Allah. Tenang, tentram. Ini surga dunia. Siapa yang belum pernah merasakan kelezatan dalam beribadah di dunia, jangan berharap dia akan bisa masuk ke dalam surga. Lihat ayat tentang sholat yang gak nikmat, gak memasukkan dia ke dalam surga. Yang masukkan ke dalam surga itu sholat yang nikmat. Allah menyatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh berbahagia orang-orang yang beriman. Itu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Kalau khusyuk pasti nikmat. Di akhir ayat tentang masalah ciri orang beriman dalam surah Al-Mu'minun ini, Allah menyatakan ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka lah yang akan menjadi ahli waris, itu yang mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal dalam Islam lamanya. Karena sholatnya khusyuk, masuk surga Firdaus. Tapi lihat orang yang sholatnya tidak khusyuk, pasti tidak nikmat, pasti hambar tuh. Bukan surga, tapi azab. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang sholat. Diazab tuh. Itu orang yang sahun dalam sholatnya. Nggak khusyuk, nggak nikmat. Dijamin nggak nikmat. Dijamin hambar. Dijamin nggak ada rasa ketika sholatnya. Karena hambar, karena nggak ada rasa, dijamin nggak ada efek seusai sholatnya. Efek sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Tercegah, terjauhkan dia dari keji dan munkar. Maka orang yang sholatnya khusyuk, akhlaknya mulia, buah dari sholat. Tidak akan keji, tidak mungkar, baik ucapan ataupun perbuatan. Tidak akan menyakiti, tidak akan memadaratkan, tidak akan merugikan, tidak akan membuat orang tersinggung dan menjauh. Enggak. Kalau sholatnya benar, berbuah akhlak yang baik. Tapi kalau tidak ada rasa ketika sholat, nggak ada kenikmatan, menunjukkan tidak khusyuk. Setelah sholat tetap nyebelin dia, tetap
tengil dia, tetap songong dia, tetap menyakiti, tetap akhlaknya buruk. Karena apa? Karena sholatnya hambar, tak ada dampak kepada perilaku seusai sholat. Fawailul lil musallin, kena azab. Itu sholat, baik fardu ataupun sunnah. Lihat juga saum, man lam yada qawla zur wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa orang yang saum tapi selama saum itu mulutnya, perilakunya tidak terjaga, tetap qaula zur, ucapan-ucapan dusta, ucapan-ucapan buruk, ucapan-ucapan yang nyelekit, yang menyinggung, menzalimi orang, dan perilakunya itu di dalam saumnya dikotori oleh dosa dan maksiat, kezaliman kepada sesama. Dijamin saumnya nggak akan nikmat. Di dalam saum ada kenikmatan, ada. Kenikmatan apa? Kenikmatan rohani. Kenapa terasa? Sebab yang saum bukan hanya fisik, tapi juga psikis. Bukan hanya raga, tapi juga jiwa. Sholat yang khusyuk. Dua-duanya sholat. Raganya sholat, berdiri, sedekap, ruku, i'tidal, sujud. Batinnya juga ikut sholat, menghayati baik gerakan ataupun bacaan. Ikut, hanyut, nikmat. Saum juga begitu, bukan hanya fisik, psikisnya juga saum. Apa? Saum psikisnya, jiwanya menjauhi semua yang mengotori jiwa. Saum ini kan membersihkan fisik dari kotoran-kotoran fisik. Membersihkan diri dari lemak, dari racun, dari sampah-sampah dalam tubuh. Kan gitu tak? Esensinya kalau yang halal, mubah hukum asalnya, makan, minum, hubungan suami istri, semua hukumnya halal, mubah. Tapi selama saum diharamkan hanya 13,5 jam. Maka saum jiwa adalah menjauhi perkara yang Allah haramkan, yang Allah larang, yang Allah benci, baik ucapan ataupun perbuatan. Selama saum wajib jauhi itu ghibah, jauhi dusta, jauhi mencela, jauhi keburukan lisan, jauhi perbuatan-perbuatan buruk. Jiwanya ikut saum. Orang yang mulutnya terjaga, perilakunya juga terjaga, itu jiwanya itu enteng, ringan, adem, nyaman, senyaman fisiknya ketika tubuhnya lapar. Sampah-sampah dibuang, otomatis semua yang memadaratkan tubuh, memberatkan tubuh dibuang. Kadar gula yang berlebih dibuang, kolesterolnya, lemaknya, asam uratnya, sampah-sampah racun dibuang. Kalau kita sering saum seperti Ramadan, atau Senin Kamis, atau saum Daud umpamanya, itu berat badan turun. Terus badan terasa enteng, nafas terasa panjang, stamina meningkat, kan gitu. Itu yang terasa oleh fisik kita, itu juga yang terasa oleh jiwa kita ketika jiwa kita saum. Nyaman, di dalam lapar ada kenikmatan rohaninya. Itulah surga dunia. Itu juga yang teralami ketika membaca Al-Quran, ketika berzikir, ketika berdoa. Lakukan juga oleh jiwa kita selain oleh raga kita. Mulut komat kamit baca Quran, tapi pikiran jiwa kita ingat kemana? Nggak ikut baca Quran kan? Kita zikir tapi sebatas lisan. Jiwa pikiran kita menghayati nggak apa yang dizikirkan oleh lisan? Ternyata kebanyakan tidak.
Maka apa yang terjadi? Karena yang zikir sebatas lisan, hatinya tetap hambar, resah dan gelisah. Saya sering ditanya, Ustadz, kan katanya zikir bisa menenangkan jiwa. Saya lagi resah, saya zikir tambah resah. Saya tanya, zikirnya dihayati enggak? Enggak. Lalu selama zikir, ingatan kemana? Ingat kepada masalah yang membuat saya resah. Itulah kuncinya. Yang zikir hanya lisan. Para Allah menyatakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir hati menjadi tenang. Maksudnya hatinya yang berzikir. Ikut zikir dengan lisan. Sinergi antar lisan dan hati. Baru tenang tuh. Baca Quran. Nyaman, nikmat kalau dihayati. Jadi pas membaca ayat-ayat tentang surga, kabita sumringah, lalu meminta surga. Ayat-ayat tentang neraka, tentang azab di akhirat, mengerikan sekali. Takut, bisa keluar air mata. Di sana lahir kenikmatan rohani, itulah surga dunia. Karena itulah, maka siapa yang tidak pernah merasakan surga dunia, dia nggak akan merasakan surga akhirat. Maknanya siapa yang belum merasakan kenikmatan rohaniyah, kelezatan batiniyah ketika ibadah dan beramal soleh, itu indikator amalnya ditolak dan tidak diterima, maka bukan dapat surga tapi dapat azab. Tadi fawailul lil musallin. Saum tadi malam yada qaulazur. Kata Rasul SAW, rubba so'imin. Betapa banyaknya orang yang saum. Tapi apa kata Rasul SAW, laisa lahu min siyami illal ju' wal atas. Tidak ada yang dia rasakan, yang dia dapat dengan saumnya kecuali lapar dan haus. Rubba so'imin. Hadduhu min siyami al-ju' wal atas. Banyak yang saum, tapi yang dia dapat dari saumnya hanya lapar dan haus. Pahalanya tidak, surganya tidak, pengguguran dosanya tidak. Karena yang saumnya hanya apa? Fisik, psikisnya tidak. Ya. Jadi pentingnya beramal dengan sungguh-sungguh, tekad yang kuat untuk melahirkan ibadah dan amal soleh yang berkualitas. Dengan amal yang berkualitas lahir kenikmatan. Kenikmatan ini yang melahirkan keyakinan. Yakinnya bukan abal-abal tapi hakul yakin. Sudah kita terangkan ada 3 level keyakinan. Ilmal yakin, keyakinan yang hanya didapat berdasarkan ilmu, informasi. Kedua, ainul yakin, keyakinan yang didapat melalui penglihatan. Terakhir yang terbaik, hakul yakin, keyakinan yang didapat setelah dia merasakan apa yang diyakininya. Karena itu tidak heran para ulama menyatakan wal azam yurithul yakin. Tekad melahirkan keyakinan. Tapi melalui tahapan proses. Dari tekad lahir kesungguh-sungguhan. Dari kesungguh-sungguhan lahir ibadah yang berkualitas. Dari ibadah yang berkualitas terasa kenikmatan sebagai buah dari ibadah tersebut. Dari sini nambahlah keyakinan tentang apa yang dilakukannya tersebut. Karena itulah kiat yang ketiga untuk meraih keyakinan adalah pertama, tanamkan tekad yang kuat untuk beramal. Karena tekad yang kuat ini akan melahirkan usaha amalan yang sungguh-sungguh. Dari kesungguhan melahirkan ibadah yang berkualitas. Dari ibadah yang berkualitas lahir rasa nikmat dan lezat dalam melakukan ibadah. Dari sini bertambahlah keyakinannya. Ini yang ketiga.
Kiat yang keempat adalah ini yang berat. Mufaraqatus syahwat wal hududun nafsiyah fa idza kana al-'abdu munghamisan fi syahawatihi muttabi'an li nazawatihi fa anna lahu bil yaqin. Kiat yang keempat untuk meraih keyakinan adalah mentalak 3 syahwat. Menjauhi syahwat. Memisahkan diri dari syahwat. Dan bisikan hawa nafsu. Bagaimana mungkin seorang hamba yang bergelimang di dalam syahwat, selalu mengikuti hawa nafsu, bisa meraih keyakinan, bahkan keyakinannya akan luntur. Keyakinan yang ada akan luntur. Akibatnya dia melalaikan apa yang tadinya sebenarnya diyakini. Coba perhatikan umat Islam, semua umat Islam. Yakin gak terhadap azab di akhirat, di neraka? Yakin. Yakin gak kalau mengabaikan perintah sholat, saum, zakat, haji akan diazab? Yakin. Yakin gak kalau melanggar larangan Allah, mabuk, mencuri, korupsi, berzina, berjudi itu akan diazab? Yakin. Tapi kenapa mereka melakukan itu? Banyak kaum muslimin yang mengabaikan sholat, mengabaikan saum Ramadan, mengabaikan zakat padahal dia sudah terkena kewajiban, tidak haji, tidak umrah padahal hartanya berlimpah. Banyak kaum muslimin yang mabuk, banyak yang berjudi, banyak yang terlibat pinjol. Padahal itu diyakini keharamannya. Mereka meyakini sesuatu tapi mereka mengabaikan apa yang diyakininya. Makanya dilanggar, diabaikan. Nah, ini menunjukkan syahwat bisa mengurangi yakin, bahkan bisa menghapus keyakinan itu. Karena itu untuk meraih dan memperkuat keyakinan, jauhi syahwat. Pisahkan diri dari syahwat. Apa itu syahwat? Syahwat itu keinginan yang kuat untuk memiliki dan menguasai atau menikmati sesuatu secara berlebih sampai melanggar batas yang dibolehkan. Melampiaskan syahwat boleh, bahkan bernilai ibadah asal mengikuti aturan nikah gitu. Memiliki harta sebanyak apapun boleh, asal yang halal gitu. Atau umpamanya berkuasa boleh, asal caranya yang benar dan dia layak memiliki kekuasaan itu. Nah, itu ada rambu, ada batasan. Ketika seorang meraih semua itu dengan melanggar batasan, ini orang itu telah terkuasai oleh syahwatnya. Karena itulah maka dia melanggar apa yang sebenarnya diyakininya. Diyakini keharamannya, dia langgar. Diyakini itu akan mengundang azab, dia langgar. Adapun kalau orang memisahkan diri dari dosa-dosa besar dan syahwat, Allah memberi reward, Allah memberikan balasan di dunia juga sebelum di akhirat. Dampaknya terasa di dunia. Allah Azza wa Jalla menyatakan alladzina yajtanibuna in tajtanibuna al-kaba'ir nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima.
kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar, kami akan hapus dosa-dosa kalian dan kami akan masukkan kalian ke surga dengan cara masuk yang mulia. Coba. Menjauhi dosa, padahal kita mampu melakukan itu amal soleh yang agung. Ingatkan kepada hadis yang menceritakan tentang 3 orang berangkat bareng kehujanan, berteduh masuk gua, longsor, guanya tertutup oleh batu besar. Didorong sama bertiga agar terbuka, teuget-uget acan. Bergeming pun tidak, tetap tertutup. Mereka terancam terkurung selamanya di dalam gua tersebut. Terus bagaimana mereka bisa keluar? Dengan bertawasul kepada apa? Amal soleh masing-masing. Salah satunya, kita tidak akan membahas ketiga-tiganya, panjang teuing. Tapi salah satunya adalah, ya Allah, sesungguhnya saya memiliki saudara sepupu perempuan. Saya mencintai dia dengan kecintaan puncak yang dimiliki seorang laki kepada wanita. Boleh menikah ke sepupu? Boleh, sepupu bukan mahram. Walaupun ada hubungan kekerabatan, sepupu teh anak paman, anak bibi, anak uwa, itu sepupu ya, bukan mahram. Boleh menikah, walaupun tidak afdal. Paling afdal yang tidak punya hubungan kekerabatan atau yang jauh ya, hubungan kekerabatan. Tapi boleh menikah. Setiap kali diajak maksiat dia nggak mau. Suatu saat terjadi paceklik yang panjang, sulit pangan, orang kelaparan. Sedangkan saya punya banyak stok uang. Lalu saudara saya datang dalam keadaan kelaparan, minta makan, minta uang. Saya bilang boleh, asal layani saya dulu. Akhirnya dia mau diberi berapa? 1.000 dinar uang. 1 dinar itu sekarang itu sebanding dengan 8 juta rupiah. 1 dinar itu 4,25 gram emas gitu. Kalau emas sekarang 2 juta ya 8 jutaan. Bayangkan berapa banyak itu. Pas ketika mau berbuat, wanita ini mengatakan ittaqillah wala taksir khatam illa bihaqqih. Takutlah kamu kepada, jangan kamu hancurkan cincin kecuali dengan haknya. Mendengar itu saya takut, lalu enggak jadi. Membatalkan perbuatan dosa yang tinggal beberapa detik lagi dilakukan karena takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya dia membiarkan wanita itu pergi tanpa disentuh sedikit pun dengan membawa uang yang sudah dijanjikan. Lalu dia berdoa, ya Allah, kalau apa yang aku lakukan tersebut adalah amal soleh yang engkau terima, dengan amal soleh itu bukakan pintu gua. Ternyata dikabul, seret, itu pintu gua bergeser si batunya. Tapi masih belum bisa keluar sedikit. Kata orang Sunda, baru melengi, belum molongo. Melengi itu terbuka sedikit. Kalau molongo terbuka besar. Kalau pintu pelengekin, artinya buka sedikit. Kalau dibuka semua, tong molongo ting, melengi. Jadi dengan E kecil, dengan O besar, lama sesunda banyak. Meletet, molotot, nengtet, itu keluar sedikit. Kalau banyak, nongtot, mencret, moncrot, gerewek, gorowok. Kalau nggak gerewek artinya menjerit sedikit, kalau keras banget gorok, itu banyak. Itu pelajaran bahasa Sunda. Jadi gua tadi baru apa? Melengi. Belum molongo.
Tapi itu menunjukkan doa orang itu diijabah. Diijabahnya doa orang itu menunjukkan meninggalkan dosa dan maksiat padahal mampu melakukannya, nggak ada halangan, itu amal soleh yang dipahalai oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Najm menyatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna alladzina yajtanibuna kaba'iral itsm wal fawahisha illal lamam. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, agar Allah membalas orang-orang yang berbuat buruk dengan keburukan, dan Allah memberikan balasan yang baik kepada orang-orang yang berbuat baik. Yang berbuat baik Allah balas dengan kebaikan. Ternyata contoh perbuatan baik yang Allah terangkan dalam ayat ini menjauhi dosa. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam. Orang yang berbuat baik itu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Itulah orang baik dan akan diberikan pahala yang baik. Ternyata menjauhkan diri dari syahwat itu amal soleh yang luar biasa. Berakibat dosa kita dihapus, berakibat kita diberikan pahala, berakibat perbuatan tersebut adalah amal soleh yang bisa dijadikan sebagai wasilah dalam bertawasul kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi efek menjauhi dosa, menjauhi maksiat, menjauhi syahwat itu sangat besar sekali kepada jiwanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Siapa orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, meninggalkan amalan buruk, dosa, maksiat, kekejian, kemungkaran karena Allah, karena takut kepada Allah, karena ingin memperoleh pahala dari Allah. Padahal di dalam perbuatan yang dilarang, yang ditinggalkan itu banyak kenikmatan, kesenangan. Rata-rata apa yang Allah larang itu menyenangkan ya. Makanya peminatnya banyak walaupun harus bayar. Judi bayar, nggak ada uang nggak bisa judi ya. Walaupun habis lagi dan lagi. Mabuk bayar bahkan mahal. Berzina bayar bahkan mahal. Tapi kenapa orang mau? Karena di sana ada kesenangan, ada kelezatan, ada kenikmatan. Siapa yang meninggalkan itu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Apa yang lebih baik dari kenikmatan bermaksiat? Halawatul iman, manisnya iman. Berupa apa? Kelezatan rohaniah ketika ibadah, ketika melakukan amal soleh. Salatnya nikmat, baca Qur'annya nikmat, zikir doanya nikmat, ada penghayatan, saumnya nikmat, ngajinya seperti ini semuanya nikmat. Allah berikan tuh. Dan inilah hakikat dari ketakwaan. Takwa itu menjauhi larangan, menjauhi yang membahayakan. Umar kan pernah berkata tuh kepada Ka'ab, apa yang dimaksud dengan takwa? Dia menjawab, ya Umar, pernahkah engkau berjalan di sebuah jalan yang di sana banyak kerikil-kerikil tajam, duri? Bayangkan, kalau kita jalan di sana ada duri, pecahan beling, kerikil tajam. Pernah nggak melihat? Ya, bagaimana engkau bersikap? Aku hati-hati. Jadi tidaklah aku menginjakan kakiku ke tanah kecuali dipastikan di sana tidak ada yang akan melukai. Dipilih jalannya ya. Tidak sembarangan, apalagi berlari, wah bisa luka-luka. Hati-hati. Jangan sampai menginjak duri, beling atau kerikil tajam. Apa jawab? Itulah takwa.
Kehati-hatian agar tidak terjerumus ke dalam hal yang membahayakan, yang dilarang. Makanya kalau takwa berjumpa di satu kalimat dengan albir, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ta'awunlah kalian atas bir dan takwa. Makna bir dan takwa sinonim. Tapi kalau bertemu berbeda. Bir artinya imtithalu awamiri. Melaksanakan semua perintah, melakukan kebaikan itu bir. Takwa adalah ijtinabu nawahi, menjauhi semua yang dilarang, menjauhi dosa, menjauhi maksiat, itulah takwa. Maka berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala yang beliau jelaskan dalam kitab Madarijus Salikin. Kitab ini taklik terhadap kitab Madarijus Salikin Manazilus Salikin, Manazilus Sairin, susunan Al-Harawi. Kata beliau, aslut taqwa mubayanatun nuha wa huwa mubayanatun nafas fa'ala qadri mufaraqatihi min nafas wasaru ilal yaqin. Asal makna taqwa adalah menjauhi larangan. Kehati-hatian dalam berbicara, bersikap agar tidak melanggar yang dilarang. Mulutnya dijaga. Falyaqul khairan au liyasmut. Hendaklah berbicara yang baik atau diam. Itu aplikasi iman. Itulah takwa. Perilakunya juga dijaga. Aslut takwa mubayanatun nuha. Mana asal di takwa adalah memisahkan, menjauhkan diri, menghindarkan diri dari semua yang dilarang. Wa huwa mubayanatun nafas. Dan ini menjauhi bisikan hawa nafsu. Seperti yang kita tahu, innan nafsa la ammaratum bisu. Jiwa selalu merintahkan kepada keburukan. Hawa nafsu itu. Sudah ada innan nafsa. Inna itu huruf taukid, artinya pasti, sungguh-sungguh, benar-benar. Kedua ada huruf la ammaratun, la-nya dibaca pendek. Ketiga ammarah itu sigat mubalaghah dari amir. Berasal dari kata amaro, artinya memerintahkan. Orang yang memerintahkan atau subjeknya amir. Amir itu yang memerintahkan. Sekali, dua kali. Tapi kalau memerintahkan terus menerus dan sungguh-sungguh, maksa gitu, maka diungkapkan dalam bahasa Arab dengan sigat mubalaghah, yaitu ammar. Jadi kalau ada lafaz ammar, memerintahkan terus menerus dan sungguh-sungguh. Dan ini mengandung unsur takkid atau menguatkan dan memastikan. Masuk tak marbutoh lil mubalaghah ammarah. Jadi makna innan nafsa la ammaratum bisu, maknanya jiwa itu selalu terus menerus dengan intens yang sangat tinggi memerintahkan bisu kepada keburukan. Bisikan hawa nafsu ke dalam jiwa ini jauhi. Tentang. Perangi. Itulah hakikat dari takwa. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, fa'ala qadri mufaraqatihimun nafas wasalu ilal yaqin. Kadar perjuangan dia untuk menjauhkan diri dari hawa nafsu ini, itulah yang menentukan sampainya dia ke dalam level keyakinan. Makin hebat perjuangan menjauhi dosa dan maksiat, makin dalam dan kuat keyakinan ini tertanam dalam jiwanya. Tapi kalau
kadar usaha kita untuk memisahkan, menjauhkan diri dari dosa itu ala kadarnya, asal-asalan. Apa akibatnya? Akibatnya kadang-kadang suka bersinggungan dengan dosa dan maksiat, malah kadang-kadang digebrus gitu. Sama dengan kolam, agar tidak basah harus kita jauhi. Ini didekati, lihat aja dulu, nggak akan basah. Lama-lama mendekat, kecipratan, lama-lama dikobok, naon dikobok teh, diobok, lama-lama gujubar, berenang di sana. Udah ternyata seger, nikmat, enak, betah aja, susah untuk keluar lagi ya. Kalau sudah terjerat dengan jebakan dosa dan maksiat. Karena itulah poin yang keempat. Cara untuk meraih keyakinan adalah menjauhi syahwat. Menjauhi apa yang dilarang. Menjauhi apa yang Allah murkai. Menjauhi semua hal yang bisa mengundang murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Inilah poin yang keempat. Poin yang kelima, dan ini poin yang terakhir di antara kiat meraih keyakinan adalah at-tafakkuru fil adillati allati tusilu ilal yaqin. Bertafakur tentang bukti-bukti, di sini sebut adillah, jamak dari dalil. Bukti atau dalil yang bisa menyampaikan kepada keyakinan. Berkata muallif ketika menerangkan poin ini, fakullama tawaradatil barahin al-masmu'ah wal ma'qulah wal musyahadah ala qalbil amdi kana dhalika ziyadatan fi yaqinihi wa imanihi wa hadha syai'un musyahad. Setiap kali bertambah keterangan atau dalil, baik yang didengar, yang difikirkan ataupun yang disaksikan. Informasi, keterangan itu semakin bertambah masuk ke dalam hati seorang hamba, semakin bertambah keimanan dan keyakinan. Seperti yang sudah kita jelaskan, sejak kecil kita oleh guru-guru ngaji kita, oleh orang tua kita sudah diperkenalkan tentang surga dan neraka. Sehingga kita mengetahui, bahkan meyakini walaupun belum tahu dalilnya, mana Qur'annya, mana hadisnya. Orang tua kita atau guru kita di kampung juga dulu mungkin belum tahu ayatnya, hadisnya. Cuma katanya. Tapi itu sudah menanamkan keyakinan, ya. Makin lama kita belajar, makin tambah informasi, makin kuat dalil, makin kuat keyakinan. Sekarang kita sudah dewasa. Belajar mengetahui surga dan neraka bukan sekedar katanya, tapi ini dalil Qur'annya, dalil hadisnya, penjelasan para ulama, bentuk-bentuk azab, penyebab orang diazab, begitu detil, begitu mendalam, tambah yakin kita. Contoh kata beliau, fakatsiru minal asya' allati fi hayatina wallati nu'ayishu fiha wa katsiru minal umur allati syahadanaha wallati lam nusyahidha tayaqqannaha ma'anna Allah azza wa jalla qad akhrajana min butuni ummahatina la na'lamu syai'a fa kaifa hasalna al-yaqina fiha. Banyak dalam hidup kita, pengalaman kita menyaksikan banyak perkara, menyaksikan banyak kejadian, atau kadang-kadang belum kita saksikan, tapi beritanya sudah sampai ke dalam hati kita, maka kita yakin. Seperti contohnya umpamanya, kita belajar mendengar kisah para nabi zaman baheula bersama umatnya.
penentang dakwah para nabi semuanya hancur binasa di dunia dan kelak akan diazab di neraka. Ini semua tidak kita saksikan. Hancurnya mereka tidak kita saksikan karena sudah ribuan tahun lalu. Mereka masuk neraka nanti kita tidak saksikan sebab nanti. Tapi masuk menguatkan keyakinan kita. Padahal ketika kita lahir kita nggak tahu apa-apa. Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian nggak tahu apa-apa. Lalu kenapa kita sekarang bisa meyakini banyak hal? Karena dalil, karena bukti. Dari pengalaman, dari apa yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita pikirkan, itu semua dalil. Lalu melahirkan keyakinan. Cuma ada cumanya. Kadang-kadang ada hal yang sejak kecil kita yakini, setelah belajar ternyata keliru. Sampai sekarang. Contoh umpamanya, sejak kecil kita meyakini yang berpikir adalah otak atau akal. Dan akal itu disamakan dengan otak dan otak tempatnya di mana? Di kepala. Makanya kalau kita mikir suka nyentuh kepala. Kalau ngejek ke orang, pikir pakai otak, kan gitu ya. Pikir pakai otak, disangkanya yang mikir itu otak. Binatang punya otak apa tidak? Punya, tapi nggak bisa mikir dia. Yang ada naluri insting itu ada. Kadang otak binatang mungkin lebih besar volumenya daripada otak kita. Tapi kenapa kita lebih cerdas daripada binatang? Bukti kita lebih cerdas daripada binatang banyak atau segede apapun binatang bisa kita bunuh. Sehebat apapun, secerdas apapun binatang nggak bisa bikin sepeda. Kita mah bikin pesawat, bikin rudal juga bisa. Bukan kita sih, orang gitu ya. Itu menunjukkan lebih cerdas. Kita bisa bikin bangunan, di mana ada binatang yang bisa bikin bangunan kayak yang kita bikin. Dan seterusnya. Itu kita yakini sejak kecil. Lalu kita belajar. Ternyata yang berpikir itu bukan otak, bukan dimag. Dimag ini bahasa Arabnya. Maknanya otak. Ternyata yang berpikir itu akal. Dan akal itu sinonim dari hati. Persamaan kata akal adalah hati. Yang berpikir itu hati. Tapi bukan hati lever. Makanya gak pernah berpikir dengan mengusap-ngusap lever kita. Kamu harus mikir dengan ini. Gak ada kan? Tapi hati, dan hati ada di dada. Allah yang menyatakan wallahu alimun bidzati sudur. Allah mengetahui apa isi-isi dada. Maksudnya isi-isi hati di sini. Makanya kalau sakit hati suka ngelus-ngelus dadanya. Kalau kita bahagia ngelus dada, aduh alhamdulillah bahagianya hati gitu kan. Nggak pernah di sebelah kiri dada karena lever tuh di kirinya lever teh. Di bawah perut dikit gitu. Nggak pernah ngusap-ngusap ini tapi dada gitu. Saya mah sakit hati banget. Yang diusap-usap dada. Allah menyatakan fungsi hati berpikir. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Kata Allah, kami penuhi neraka jahanam itu dengan kebanyakan jin dan manusia. Jin manusia yang gimana? Mereka punya hati. La yafqahuna biha, tapi hati itu tidak dipakai untuk memahami. Fungsi hati itu memahami.
Makanya para ulama ketika menerangkan ayat inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun ay aqlun. Sesungguhnya dalam hal demikian ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang punya hati. Mana hati kata pernah aqlun akal. Yang berpikir itu akal dan akal sinonim dari hati. Nah, dari awal kita membahas amalan hati, kita sudah jelaskan yang dimaksud hati di sini apa? Bukan lever, bukan juga jantung, tapi hati maknanya nafas atau jiwa yang menjadi komandan bagi seluruh tubuh kita. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ingat, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Bila segumpal daging ini baik, baik seluruh tubuhnya. Kalau buruk, buruk pula. Maknanya, dan ini adalah hati. Kalau hati baik, amal yang dilakukan oleh seluruh anggota tubuh baik. Kalau hati buruk, akan merintahkan keburukan pula. Ini kita sudah bahas yang dimaksud hati di sini apa qalbun jantung atau liver atau apa, kita sudah bahas. Nah, maksudnya adalah jiwa. Itu yang berpikir dan itu adalah sinonim dari akal. Tapi ini jarang dibahas dan jarang orang mengetahui sehingga tetap saja banyak orang meyakini yang berpikir itu otak dan otak tempatnya di mana? Di kepala. Pikir pakai ini tuh kan gitu ya. Jangan pakai dengkul gitu. Otak tuh jangan disimpan di dengkul. Artinya jangan berpikir pakai lutut tapi berpikir pakai otak yang ada di kepala. Dikiranya yang berpikir otak, bukan. Yang berpikir adalah akal dan akal adalah hati. Nah, kenapa ini kurang teriyakini sehingga orang tetap mikir begini menunjuknya. Karena informasi tentang hal ini jarang. Karena jarang terabaikan. Sehingga orang yang faham juga bahwa yang berpikir itu hati, tetap aja. Kalau ngomong ke orang mikir pakai ini nih. Gak pernah mikir pakai ini nih. Kan gitu ya. Mikir pakai ini. Maksudnya pikir pakai otak. Kamu tuh punya otak tidak? Kan gitunya. Padahal yang berpikir, yang memahami bukanlah otak. Tapi apa? Hati. Dan hati adalah sinonim dari akal. Makanya ketika Allah menyatakan kepada orang-orang yang kelak masuk neraka, orang pala ahli neraka itu menyatakan wa qalu law kunna naqilu aw nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Law kunna naqilu aw nasma'u, kalau kami dulu nasma'u aw naqilu, mendengar dan berakal, maksudnya berpikir. Berpikir diungkapkan dengan naqilu, dari akal. Maka kami tidak akan masuk ke dalam neraka jahanam. Dulu banyak penjelasan yang bisa terdengar dan terfahami oleh akal. Tapi kami abaikan. Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya dulu kami waktu hidup di dunia mendengar kajian, memahami apa yang dikaji, kami nggak akan masuk neraka sa'ir. Ini semua menunjukkan yang berpikir adalah akal dan akal adalah hati. Dua-duanya sinonim, bukan otak. Bahasa Arabnya otak dimagh. Dan tak pernah ada ayat atau hadis yang menyatakan yang berpikir, yang memahami adalah dimagh atau otak. Ketika Nabi SAW menjelaskan tentang azab neraka yang paling rendah, yaitu diberi sepasang sendal, dipakai di mana? Di kaki. Lalu apa kata Nabi? Yaghliya dimaghuhu, tapi otaknya mendidih. Dimaghuhu, otaknya mendidih di sini. Nah, dikatakan di sana dimagh atau otak.
Karena tempatnya memang di kepala, tapi fungsinya bukan untuk berpikir. Yang berpikir adalah qalbun, dan itulah sinonim dari akal ya. Inilah 5 poin untuk meraih keyakinan. Yang pertama ilmu, yang kedua menepis was-was setan berupa syubhat dan syahwat. Yang ketiga tekad kuat yang melahirkan kesungguh-sungguhan beramal, melahirkan amal berkualitas. Amal berkualitas melahirkan kenikmatan rohaniah. Kemudian keempat menjauhi syahwat, apa yang Allah larang. Dan yang kelimanya memperbanyak dalil yang melahirkan keyakinan. Dalil mana saja dalil itu, baik yang terdengar, yang terfikirkan, yang tersaksikan, maka itu bisa memperkuat keyakinan kita. Cukup ya sore ini sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama. Ustaz, ana punya teman akhwat. Ini yang nanya Ikhwan atau akhwat? Berpemahaman bahwa cadar itu sunnah. Setiap makan bersama ana di luar di restoran, teman ana itu membuka cadarnya ketika makan. Dan kadang menjadi perhatian orang-orang di sekitar rumah makan atau restoran tersebut. Ini Iwan yang nanya gitu, nggak boleh makan bareng sama akhwat. Apa itu dibolehkan Ustaz membuka cadar di tempat makan umum? Ada akhwat dan ikhwan, karena pemahamannya menggunakan cadar adalah sunnah. Anak akhwat Ustaz yang menggunakan cadar juga, dan lagi proses belajar istiqomah menggunakan cadar. Barakallahu fiik. Hukum cadar bagi akhwat diikhtilafkan oleh para ulama. Tapi jumhur ulama menyatakan wajib. Dulu saya pernah menulis satu artikel, wajibkah cadar? Dikutip ikhtilaf para ulama, lalu dikemukakan pendapat yang lebih kuat. Ada yang mensunahkan, ada. Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Hijabul Mar'ah Muslimah menyatakan sunnah. Dalil-dalilnya banyak. Salah satunya hadis riwayat Asma dari Asma riwayat Abu Daud, masuk kepada Nabi SAW menggunakan pakaian tipis, lalu ditegur, ya Asma, innal mar'ata idza balagatil mahid lam yasluh ayyura minha illa hadha wa hadha. Wa asyara biyadihi ila wajhi wa kaffaihi. Hai Asma, wanita kalau sudah balik, sudah haid, nggak boleh kelihatan kecuali ini dan ini, sambil nunjuk wajah dan tangannya. Ini dijadikan alat dalil tentang tidak wajibnya cadar, dan beliau menyatakan sahih. Dikritik pedas oleh para ulama, di antara Syekh At-Tuwaijiri. Hadis itu dhaif. Sebab hadis ini dari Khalid bin Duraik, dan Khalid bin Duraik tidak mendengar hadis ini dari Aisyah. Tapi Syekh Albani membantah, semakin saya mempelajari mendalami hukum cadar, semakin yakin bahwa ini sunnah. Jadi ikhtilaf itu antara wajib dengan sunnah. Dilakukan menurut yang wajib bagus, menurut yang sunnah juga bagus. Tapi Syekh Albani menyatakan walaupun sunnah, ini sudah waktunya disyiarkan, diviralkan, disosialisasikan. Dimanapun, kapanpun. Ketika anak Syekh Al-Albani wanita pakai cadar, kalau bapaknya memfatwakan sunnah tidak wajib. Ditanya, ya Syekh, Anda menyatakan itu sunnah, anak Anda sendiri pakai cadar. Apa dia bilang? At-taqwa yaghlibul fatwa. Takwa mengalahkan fatwa.
Jadi walaupun sunnah, ya bagus untuk dipakai. Tapi dalam kondisi tertentu tidak berdosa kalau dibuka. Bagi orang yang menyatakan ini sunnah. Tapi jumhur ulama menyatakan itu wajib. Setiap kali kita membuka kitab-kitab tafsir, Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Al-Qurtubi, Imam umpamanya Darul Mansur itu siapa? Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti menyatakan jilbab surah Al-Ahzab 59 itu adalah kewajiban menutup wajah. Bahkan An-Nur wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, nalah wanita itu mengulurkan khimarnya sampai menutupi dadanya. Itu maknanya wajibnya menutup wajah, menutupkan khimar dari kepala sampai ke dadanya. Termasuk wajah dan leher tertutup. Makanya salah seorang ulama termasuk Sa'id bin Al-Musayyib ditanya bagaimana prakteknya. Beliau mengambil sorbannya, lalu beliau menutupkan ke kepala sampai ke dada, sampai menutupi matanya dan hanya menampakkan satu mata. Jadi jumhur ulama menyatakan wajib. Jadi ini ikhtilaf. Mana yang benar? Kalau saya lebih cenderung kepada yang mewajibkan. Tapi kalau akhwat mau memilih, pelajari dalil kedua-duanya secara objektif, secara adil. Ambil mana yang menurut akhwat hujahnya lebih kuat. Dan tetap toleran menghargai pendapat yang kita tidak ambil. Walaupun umpamanya saya menyatakan wajib, tapi kalau ada akhwat yang berpendapat sunnah atau ustadz lain berpendapat sunnah lalu istrinya tidak dicadar, gak masalah. Karena ini masalah yang diikhtilafkan, kita toleransi dalam perkara yang diikhtilafkan. Selama ikhtilaf itu memang diikhtilafkan oleh para ulama ya. Nah, jadi kalau tadi kasusnya ada akhwat yang menganggap itu sunnah, kalau kajian dicadar, kalau di luar kajian dibuka, apalagi makan di restoran, kemudian dibuka, enggak masalah. Kalau dia berkeyakinan sunnah ya. Tapi kalau dia berkeyakinan wajib harus komitmen ya. Wallahu a'lam. Ustaz, apakah bekerja di otoritas jasa keuangan itu haram dan termasuk sebuah fitnah bagi orang yang bekerja di dalamnya, dan apakah ini termasuk fitnah bagi keluarga? Saya nggak tahu apa kerjaan OJK, bagaimana mekanisme kerjanya nggak tahu ya, apa halal apa haram, wallahu a'lam ya. OJK itu pemerintah ya, otoritas jasa keuangan, berarti pemerintah ya. Iya enggak? Iya. Wallahu a'lam bagaimana kerjanya. Ustaz, waktu kuliah 15 tahun lalu, saya ke SLB tunanetra. Di sana saya bertemu anak dan menjanjikan memberikan tas sekolah. Qadarullah saya lupa. Sampai berapa hari ini baru keingetan. Masalahnya saya tidak tahu namanya dan sudah lupa wajahnya. Bagaimana saya menebus itu semua? Takut saya keburu meninggal, Ustadz. Sieun. Tenang, kalau meninggal nanti kita kuburkan. Datang lagi ke sana, cari. Ada enggak siapa yang dulu pernah saya janjikan tas, belum diberikan juga. Cari semaksimal mungkin. Kalau semaksimal mungkin juga tidak ada, tetap lupa, nggak ada yang ngaku, atau semua ngaku, saya, sekelas ngaku. Atau malah orang itu sudah lulus dari sana, sudah keluar. Gimana caranya? Kasih aja ke siapa yang sangat perlu dan diniatkan menunaikan janji kepada orang tadi ya.
Wallahu a'lam. Boleh nggak jika melakukan puasa Daud hanya di hari Senin, Rabu, Jumat saja? Lumayan. Hanya sepekan saum Daud, setelah itu pleng, tidak saum lagi. Ada pahala insya Allah. Karena akhir pekan suami pulang, suami kerja di luar kota. Ya haram kalau ada suami saum tanpa izin suami. Ya, jangan saum. Kalau terbiasa saum Senin, Kamis, atau saum Daud, lalu ada uzur sehingga tidak saum, mungkin sakit, mungkin safar, atau suamimu datang, ini waktunya saum Senin umpamanya, atau Kamis di saum, tapi suamimu datang dari luar kota, udah sebulan, pas datangnya jam 10 pagi, afwan saya saum, wah ngamuk dia. Batalkan, saum itu sunnah, melayani suami hukumnya wajib. Membahagiakan suami hukumnya wajib, ya. Maka batalkan saja. Insya Allah pahala saumnya tetap dapat. Terakhir, bagaimana cara meresapi, menghayati zikir agar meraih ketenangan, sakinah? Misalkan zikir selepas sholat wajib. Ya, pertama, makna menghayati adalah memahami apa yang diucapkan oleh lisan lalu dihayati. Jadi ketika umpamanya kita istighfar astagfirullah, apa makna astagfirullah? Aku meminta ampunan kepada Allah. Kita sudah jelaskan, minta ampunan itu, istighfar itu bukan sekedar minta ampunan, ada dua. Bayangkan itu ketika mengucapkannya, niatkan untuk itu. Makna astagfirullah, ya Allah, tutup dosa-dosa dan aibku di dunia dan ampuni di akhirat dan jangan engkau azab. Itu makna istighfar, makna maghfirah itu begitu. Bukan hanya ya Allah ampuni, diampuni tapi dibuka aibnya di dunia, itu bukan maghfirah. Jadi maghfirah itu dua, aibnya di dunia ditutup, tidak diekspos, tidak dibongkar, orang nggak tahu, dan di akhirat diampuni. Itu yang kita niatkan dengan istighfar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus Allahumma antas salam, hayati kata per kata. Allahumma ya Allah, anta engkau adalah as-salam, sumber keselamatan. Wa minkas salam. Dari engkaulah keselamatan. Hayati. Ketika membaca subhanallah, 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 maha suci Allah itu, hayati maknanya. Maksud maha suci adalah suci dari kesalahan, dari aib, dari kekurangan. Subhanallah itu Allah nggak punya aib, nggak punya kesalahan, nggak punya kekurangan, nggak ada hal-hal yang tak layak bagi dirinya. Hayati itu. Jadi menghayatinya itu dengan memahami makna, lalu makna tersebut dihayati, dibayangkan di dalam hati dan pikiran kita. Makanya kalau demikian hati pikiran nggak ada waktu untuk memikirkan hal lain, urusan dunia, enggak. Fokus. Kan kita nggak bisa memikirkan dua hal sekaligus, nggak bisa. Pasti hanya satu. Nggak fokus ingat ke yang lain gitu, tapi tetap satu yang dipikirkan di satu waktu. Nah kalau di saat zikir kita fokus menghayati makna yang dibaca oleh mulut, oleh lisan kita, hati ini, pikiran ini nggak ada waktu untuk memikirkan yang lain. Fokus ke sana, didapati kekhusyuan, didapati ketenangan, ketentraman jiwa, ya. Makanya langkah yang wajib untuk bisa khusyuk ketika sholat, ketika baca Quran, ketika berzikir, ketika berdoa adalah memahami makna. Makna dari apa yang kita zikirkan, kita faham, lalu kita hayati. Kalau nggak faham makna, bagaimana kita bisa menghayati? Ya enggak? Nah inilah yang perlu. Makanya
kita di yayasan ini YTS akan menjadikan yayasan ini sebagai wadah upgrading atau tarqiyah peningkatan kualitas SDM. Dari segi apa? Keilmuan tentang agamanya. Nanti mah kita idealnya setiap ikhwan akhwat pengurus yayasan tahsinnya bagus, ngaji baca Qur'annya, tajwid makhrajnya bagus ya. Lagunya alhamdulillah bisa enak, kalau lagu sih bakat juga ya. Juga sholatnya khusyuk. Maka ada pembekalan, setiap pengurus yayasan wajib ikut kajian tarjamah lafziyah, membahas doa-doa sholat per lafaz. Allahumma ba'in baini wa baina, Allahumma ya Allah, ba'in jauhkanlah baini antara aku wa baina khotoya dan antara kesalahanku. Itu per lafaz dan ada syarahnya. Syarah itu penjelasan ringkas semua. Allahumma. Kenapa Allahumma tidak ya Allah? Arti Allahumma ya Allah. Asalnya ya Allah, ya-nya di depan. Kenapa bisa berubah jadi Allahumma, ya-nya ditendang ke belakang, Allahnya didahulukan? Ada maksud dua. Pertama adalah lil ihtimam, untuk mementingkan, mengagungkan, menomorsatukan Allah. Saking diagungkannya Allahnya di depan. Yang tadi depan dipindah ke belakang. Kedua, ditakhsis, untuk memberi makna khusus, karena ini seruan doa hanya khusus kepada Allah. Jadi dalam Allahumma pertama terkandung pengagungan kepada Allah. Kedua, ya-nya di belakang berubah menjadi mim. Jadi aja Allahumma. Kenapa? Mim ini disebut til jama'. Artinya memadukan. Artinya apa? Terpadunya tiga unsur dalam hati kita ketika melafadzkan Allahumma. Pikiran, lisan, dan hati berpadu menghayati. Makanya setiap orang yang mengatakan Allahumma pasti harus dengan penghayatan, karena itulah makna yang terkandung dalam Allahumma. Kalau orang mengatakan Allahumma tapi ingat urusan dunia, bertolak belakang antara makna dengan sikap orang itu. Makanya setiap kita mengatakan Allahumma, makanya Allahumma selalu di awal kalimat, dalam awal doa. Untuk apa? Menggiring tiga potensi dalam diri kita, pikiran, hati, dan lisan, untuk fokus, untuk berpadu, untuk sinergi. Lalu terus itu sampai akhir doa. Ada perpaduan antara lisan, pikiran, dan hati. Lisan mengucapkan, pikiran memahami, hati menghayati. Maka akan terus ya penghayatan tersebut sampai akhir dari doa ini. Coba bayangkan kalau setiap kita tahu lafaz per kata dari doa dan tahu syarahnya. Apa yang dimaksudkan jauhkan antara aku dan kesalahanku seperti engkau menjauhkan antara timur dan barat. Kita jelaskan syarah dari para ulama. Maknanya ada tiga, begini-begini. Itu ketika membaca terbayang ketiga makna itu dan terhayati. Di sana akan lebih menggiring, menuntun kita untuk khusyuk. Setelah itu Al-Fatihah. Mulai dari ta'awud, a'udhu, aku berlindung. Bi kepada Allahi Allah. Min dari asyaiton, syaiton, dan seterusnya, kata per kata. Ini nanti wajib untuk diikuti oleh seluruh pengurus yayasan. Baru internal dulu ya. Eksternalnya kapan? Wallahu a'lam. Tapi kita fokus upgrading, tarqiyah, peningkatan kualitas SDM terlebih dahulu. Karena dari ibadah yang bagus, iman yang kuat, lahir akhlak yang mulia, lahir sikap amanah dan kejujuran di dalam menjalankan tugas mengemban dakwah melalui organisasi yayasan. Diharapkan demikian ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita adakan kajian secara umum, tafsir ringkas berupa tarjamah lafdiyah
dimulai dari Al-Fatihah, terus surat-surat pendek, lalu ke doa-doa sholat sampai ke wirid ba'da sholat, sehingga kita bisa membaca, melakukan itu dengan apa? Dengan penghayatan. Khusyuk ketika sholat, khusyuk juga ketika wirid dalam sholat. Rasakan sensasinya nanti ya. Siapa yang khusyuk sholatnya pasti dia akan dilanjut dengan zikir. Nggak akan diabaikan. Siapa yang khusyuk sholatnya, zikirnya, pasti dia nanti berlanjut dengan sholat sunnahnya. Karena ini melahirkan kenikmatan, ini nikmat. Ingin terus bertahan dalam kenikmatan, ada fasilitas sholat sunat ba'diyah. Setelah beres sholat sunnah ba'diyah, masih adem, masih tenang, masih tentram, masih ingin buka mushaf. Dan seterusnya begitu ya. Inilah efek dari bagusnya ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Cukup ya, sampai di sini saja. Insya Allah besok hari Jumat seperti biasa kita lanjutkan kajian tentang agama adalah nasihat. Di sini tempat ini jam 4 sampai menjelang maghrib. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.